Pertama, ada yang menanggapi bahwa Valdo Maldini adalah kutu loncat dalam dunia politik. Itu satu. Kemudian partai kini yang dibesarkan Valdo Maldini di Sumatera Barat sangat tidak pro dengan Islam dan adat istiadat Minangkabau. Tanggapan Bung terhadap itu? Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso balik jo Yuang tagia di Port Bungo. Hari ko sana Yuang kini di Yuno Cafe Coffee. Suatu kafe yang lumayan asik untuk ngotah. Nah, di sebelah gua tuh cowok ganteng. Tidak mungkin cantik. Tidak mungkin cantik yang pasti. Nah, kalau sana saya lihat wajah beliau, di sana pastilah kenal, apalagi masyarakat Sumatera Barat. Saya tidak kenal dengan Valdo Maldini. Siap, Bang Andra. Bukan Andra and the Backbone. Jadi di sana seperti yang ketahui, Bung Valdo Maldini pernah jadi juru bicara saat pemilihan presiden. Siap. Itu membuat namanya sangat harum di masyarakat Minangkabau. Kini beliau sebetulnya menetap di Jakarta ya, Bung? Kini lah pindah ke Sumbar, Bang. Lah pindah mana? Lah pindah mana sejak bulan Oktober tahun lalu. Menetap di Sumbar kini, alhamdulillah. Tapi Bung pindah karena terkait pencalonan diri atau apa? Mau langsung tanya susah Nggak. Jadi awak pindah itu memang pertama awak mengambil amanah baru kan. Yang awalnya awak memang posisi tugas awak di Jakarta. Awak kan memang kalau dibuliatannya Valdo itu bahas sih ya kinilah bisa dikecen politisi kan. Iya. Arena tugasnya waktu itu sebagai wasekjen di salah satu partai di pusat. Nah, kini menjadi ketua wilayah salah satu partai di daerah. Iko sama tak ke pimpinan cabang bank aja. Misalnya awalnya jadi manajer di bank di Jakarta, kini pindah ke jadi kepala pimpinan cabang. Pimwil. Nah, itu tinggal sih kok. Nggak mungkin awak pindah ke Pulang Pai itu kan. Rumah awak sih Jakarta, Pi. Masih Jakarta. Anak di Jakarta masih. Jangan cari lo orang rumah sih kok, saya rumah kemari. Insyaallah. Doakan sih. Jadi di sana beliau awalnya basicnya adalah seorang pengusaha, betul ya? Bung? Betul. Kemudian terjun ke dunia politik. Nah, berapa tahun Bung terjun di dunia politik? Awak masuk politik itu tahun 2005 balik dah. Ini tahun 2020 ya. Iya. 5 tahun lah. 5 tahun. Apa dasarnya? Politik praktis ya. Bukannya lah nyaman sebagai pengusaha, artinya harta melimpah, istri ada, anak ada, sudah cukup nyaman lah untuk hidup. Kalau Pitih mungkin tidak baseri dari sana, 3 perusahaannya dari sana. Nah, bakutnya terjun ke politik, artinya secara untuk kehidupan sudah cukup, sudah mapan, lebih dari mapan. Jadi Bang, awak itu kan memang mungkin cari terus ketek Bang, biar agak dapet konteksnya. Pertama awak SMA itu masih di Padang. Oh, Padang dulu? Iya, awak SMA 3. SMA 3 Padang? Ya, Gunung Pangilon kan. Habis itu lahir di Padang, kampung pesisir. Awak merantau ke UI. Nah ya, merantau ke UI. Di UI itu awak jurusan awak fisika kok Bang ya, enggak politik kok doang. Oh, jurusan fisika malah? Awak fisika ya. Jadi kalau seandainya diangke galih kuah, nah itu di jatuhan, nah barat tekanannya, itu yang dituang. Itu contohnya. Tapi selain belajar di fisika Bang, awak juga mengaktifkan diri lah kasarnya ya di organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau di SMA namanya OSIS, kalau di kampus namanya BEM kan. Iya. Nah kebetulan waktu itu kita sampai ke titik di mana kita jadi presiden BEM lah di UI. Ya, jadi kita bantuannya itu presiden BEM satu-satunya dari Minang lah waktu itu. Sampai gini kan. Ya. Nah, Minang. Awalnya dari ketua himpunan, ketua BEM fakultas, ketua BEM UI. Lanjut di BEM UI itulah awak mencari ya karena kerajo BEM UI itu kan lebih banyak advokasi, demonstrasi, mau urus orang-orang ndak kuliah, karena ndak berpiti awak urus, orang kan MDO gara-gara malah masuk kelas awak urus gitu kan. Nah sehingga di situ awak belajar bahwa oke, ternyata hidup kita kok ndak sekadar dimensi kita aja gitu loh. Jadi di situ awak mulai sadar DA uang kuliah mahal, mulai sadar awak DA orang mohon maaf ya, orang tidak mampu, tidak bisa masuk ke kampus rancak. Di situ awak sadar bahwa dampak dari kenaikan harga BBM itu akan berdampak pada kenaikan harga lain sehingga masyarakat makin menderita. Nah jadinya di situ awak belajar oke, ternyata ada hal lain di kehidupan kita kok yang suka ndak suka mungkin ya. Bapak Ibu udah unidun sana mungkin tidak suka gitu, tapi ngaruh, namanya itu politik. Waktu itu awak masih di politik kampus,
Iya. Ya, tugas Skopnya masih kecil ya. paling kare karajuak itu demo ya. Demo. Iya. Jadi setahun awak jadi ketua BEM itu dah kalau boleh ingat-ingat ya. 52 minggu setahun tu nak. Iya. Awak setahun tu demo sampai puluh 2 kali. Sampai puluh 2 kali. Ya, Itu demo yang dilakukan untuk rata-rata Apapun. kebijakan pemerintah. Pedagang yang tergusur, kuliah mahal, BBM naik, rektor yang korup, dan macam-macam lah. Jadi presiden yang waktu itu Pak SBY yang tidak tercapai targetnya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi saat itu dijalankanlah peranan sebagai mahasiswa yang melakukan sosial kontrol. Betul, betul. Nah, dari situ awak sadar bahwa ternyata aku nggak bisa sekedar kuliah. Iya, iya. Nah, akhirnya ketika awak lulus, awak punya beberapa pilihan sebenarnya. Mungkin bisa langsung berkarir, bisa jadi pengusaha, bisa jadi akademisi, bisa jadi ustadz, bisa barale, bisa langsung politik misalkan. Tapi awak memilih kuliah balik. Kuliah balik. Kuliah balik alhamdulillah dapat beasiswa riset di Inggris waktu itu. Oh, kuliahnya di Inggris, Ya, S2 di Inggris, berarti ya? S2, dan itu memang tetap ambil fisika, masih nggak ambil politik. Nah, karena awak masih Linearnya yang dikejar mah. satu itu, yang kedua awak merasa tetap harus punya skill yang awak punya. Harus. Nah, sehingga waktu itu awak di situ pun jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris. Oh, masih aktif berarti. Masih aktif. Masih Jadi aktif tetap jadi awak berorganisasi. itu hidup dengan dua senjata lah dah. Iyalah. Senjata akademik, non akademik. Non akademik. Semakin di Inggris awak sobok jo TKI. Awak sobok jo orang-orang yang di diaspora. Orang-orang Minang terutama sobok jo. Ya, di London waktu itu kotanya dah ya tempat makanan favorit kami tetap nasi Padang gitu loh. Enggak bertukar. Enggak bertukar sama fish and chip, burger dan macam-macam gitu. Jadi itu yang paling mahal kan. Iya. Semakin mencintai Indonesia awak ketika awak sedang studi di luar. Nah, jadinya di situ makin mencari betapa banyaknya kebijakan-kebijakan di luar negara yang ketika politiknya rancak, ulang sejahtera. Penggunaan pajaknya, kesehatannya gratis. Sebentar, Bung, aku potong. Semakin politiknya rancak, itu kehidupan ekonomi masyarakat ini semakin bagus. Karena tidak ada keributan di politik, sehingga fokus mereka itu fokus ke peningkatan ekonomi. Bantu di Inggris lah misalnya kan. Ya, orang-orang di situ ya walaupun pajaknya besar misalnya, tapi kesehatan gratis, pendidikan gratis dan macam-macam gitu loh. Oh, ini modelnya nih kalau Eropa gitu. Nah, awak baca-baca negara Skandinavia, keliling Eropa, sempat ke beberapa di benua Amerika gitu. Awak cari gitu. Oh, oke, ternyata mereka mengelola negaranya begini gitu loh. Iya, iya. Nah, di situ makin yakin awak kalau seandainya kita tidak satu di politik, ya susah. Umur 25 awak pulang, langsung masuk partai. Tapi masuk partai itu ya masih alun serius-serius banget dalam tanda kutip karena awak masih bisnis kan. Ya. Karena kan banyak juga pengusaha yang berpartai, tapi tipikal bisnis awak bukan tipikal bisnis proyek kontraktor. Awak suka retail, manggale cek-cek ketek-ketek kok. Oh, malah bisnis retail. Awak suka retail manggale teflon, buat demo masak nasi goreng gitu-gitu loh. Mantap. Nah, jadi memang tak biasa ya karena mungkin ketika jadi mahasiswa mau urus sama amak, mau urus apa-apa, mau urus mahasiswa, pedagang, apa macam-macam lah. Jadinya ketika manggale teflon misalnya, buat demo nasi goreng pun enggak masalah karena emang lah biasa mau urus sama amak kan. Ya, jadi memang retail. Jadi seorang Valdo Maldini pernah mencoba demo. Iya dong, karena bagi awak bisnis yang sustain itu bisnis yang terkait itu. Awak tidak memilih jalur yang main proyek dan macam-macam karena bagi awak itu awak tidak talok lah. Ya, pilihan, kok pilihan bisnis. Bukan berarti itu enggak ikut yang paling berarti itu yang salah, enggak juga gitu. Itu sama aja gitu. Nah, akhirnya di tahun 2025, umur 25, 27 itu lumayan ada perusahaan tuh lah belasan tuh. Sampai awak diminta juga jadi staff khusus di Garuda Indonesia, membantu Dewan Komisaris, profesional juga, sambil bikin komunitas pulangkampung.com. Jadi awak ketika kuliah itu jalan dengan dua senjata. Sebentar, kamu pernah dengar itu pulangkampung.com saat itu, dan itu rami-rami pulang ya, difasilitasi semua. Itu ada juga mode itu, tapi sebenarnya pulangkampung.com itu idenya simpel banget. Nah, dulu kan ada Bung Valdo menggerakkan komunitas anak-anak muda. Jadi awak mencalek Minangkabau itu tidak hanya yang di kampung, tapi Minangkabau itu ada yang di rantau. Betul. Orang yang di rantau relatif bisa kita sebut sejahtera dalam tanda kutip karena mereka sukses, mereka pengusaha hebat dan macam-macam gitu kan. Nah, sementara masalah itu yang Minang itu tidak sakete atau banyak itu di kampung dah. Betul, betul. Nah, jadi awak berpikir bahwa mengkoneksikannya berdua kok. Teritorial rantau sama teritorial kampung. Kalau angkui orang perantau ke pulang sadamnya enggak cukup. Enggak cukup. Banyak biti, Pak. Iyalah. Iya kan, padahal biti orang tuh.
Tapi ada caranya untuk menyatukan mereka atau setidaknya menghubungkan mereka lewat teknologi. Makanya kita pakai website, komunitas, gerakan modelnya. Sehingga informasi terbangun taruh. Iya, informasi terbangun. Misalnya kita pernah waktu itu awak nggak nyangko sih waktu itu di umur segitu sampai bangun masjid dah di daerah Pasaman Nagari Sasak tuh. Jadi di situ ada sampai kecamatan Nagari Sasak, Pasaman Barat. Ya udah, ini ndak ada masjid sih. Ya sudah kita galang dana sampai awak nggak nyangko bisa mengumpulkan 500 juta dah. Setengah miliar. Itu dari perantau. Dari perantau. Jadi ternyata caranya tuh bisa aja, Pak. Kalau kita mau bergerak, kalau kita mau berbuat, yes, kan? Betul. Dan habis itu misalnya kayak di Nagari Sungkai, dake Unan tuh, dake Kuranji, dake kantor pusat pemerintahan Kota Padang itu masih ada daerah waktu itu tahun 2006 balik, berarti lah sekitar 71 tahun Indonesia merdeka, indak sebuah je listrik. Ya. Wah, ternyata kondisinya sangat kompleks banget. Dan waktu itu kita advokasi pengadaan listrik, kita beli lampu, kini latarang. Jadi anak-anak tuh pai mengaji ndak pakai lampu serongkeng lah, ndak hitam-hitam hidung lah. Baik kamar saji nak masuk bandar mamak boleh. Oke. Ya itu habis itu di Pariaman gua dakek bandara gua. Dakek bandara itu ada anak-anak ke sekolah itu harus jalan 5 kilo. Itu sejak tahun kapan itu? Itu tahun 2006 balik 2007 balik. 72 tahun Indonesia merdeka. Udah bayangin ya. Nah, jadinya waktu itu kita pengadaan sepeda dengan perantau. Bisa loh. Selain itu kita juga bikin banyak pelatihan, bikin banyak mentorship. Jadi waktu itu aku kumpul kawan-kawan yang sedang melalui media komunitas aja, gerakan. Gerakan, ada yang offline, ada yang online. Disatukan lewat website dengan account masing-masing. Dan itu masih bergerak sampai kini? Oh, awal lah politik. Awal ini membawa organisasi aku politik. Oh, karena kekayatannya akan berbeda. Harus netralitas. Jadinya awak anak-anak itu menjadi korban ambisi awak. Dan itu padahal itu kan suatu wadah yang luar biasa yang bisa Bung gunakan. Nah, di situ makin sadar awak harus masuk politik. Kenapa? Karena berapa banyak masjid yang harus awak bangun. Oke. Berapa banyak sepeda yang harus awak giah. Berapa banyak listrik yang awak harus hadirkan. Nggak akan cukup PT Faldo, nggak akan cukup PT gubernur, PT wali kota, PT bupati itu. Nggak akan cukup. Kalau pemerintahnya nggak berpikiran itu. Baik. Dunsana. Salah satu hal menarik dari seorang Bung Faldo Maldini. Izin ya minum ya sana. Alam minum kopi sana. Alam mungkin. Jadi beliau pernah menempuh pendidikan di Padang, di Sumatera Barat. Lahir di Sikogadan, kemudian merantau ke Jakarta, melanjutkan pendidikan di Inggris, kemudian balik lagi ke Indonesia, mendirikan sebuah perusahaan dan terjun ke dunia politik. Dan kini balik pulang kampung ceritanya dan alhamdulillah menetap balik di Sumatera Barat. Orang bertanya, pernah orang mengecan dan sudah bukan rahasia umum kalau Bung Faldo Maldini mencalonkan diri ingin menjadi gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dulu terkendala masalah umur. Certos tek masalah umur aku baca ceritanya. Kini Faldo Maldini cukup umur. Tagline itu sering mau baca. Jadi kalau orang cukup umur itu juga dari tahun kalau 30 tahun. Jadi di sana udah ini bapak-bapak mohon izin. Jadi ternyata untuk jadi pejabat di Indonesia kok. Kalau bupati wali kota tuh umur 25. Kalau gubernur 30-an. 30-an. Saat itu Bung alun cukup umur. Iya, presiden tuh sampai puluh-an. Presiden tuh sampai puluh Bang. Sampai puluh. Abang sampai puluh berapa? Ambo lah tua pokoknya. Lah bisa banyak pres mah. Alhamdulillah bisa lah. jadi awak waktu itu ada ide ya kan kawan-kawan kan. Kok bala cara kok. Awak pikir sederhana aja. Kalau ada anak-anak lulus S1 umur 22. Atau misalnya lulus SMA mau pambale. Iya. Nyong manggali 5 tahun. Suksesnya. Miliaran bitinya. Iya. Itu di usia 25 tapi kia akan membangun kampung. Usia 24, ndak bisa maju doh. Itu kan bagi awak diskriminatif ya. Sementara mungkin secara skill, pengetahuan, kemampuan mampu. Misal ketua ini, ketua itulah banyak usahanya. Arti punya basicnya untuk memimpin. Kan zaman kini kok dah orang bisa melakukan sesuatu lebih cepat. Udah cari aja kini. Perusahaan kadang-kadang tuh. Ya, berarti itu aturan perlu dirombak. Menurut awak itu sangat tidak masuk akal. Nggak 30 tahun tuh risetnya dari mana gitu kan? Apa boleh? Untuk kasus awak kok. Iya. Awak waktu itu Bapak Ibu udah unidun sana penetapan kandidat tuh 8 Juli. Iya. Awak 30 tahun tanggal 9 Juli. Kan sehari itu. Sehari bedanya. Udah bayangan dalam sehari apa nama tumbuh dari badan dah. Tambah gadang tak ada. Misal kok
Paling kumis sudah bertambah samili ya. Iya kan? Tahu yang boleh di sana tuh. Jadi makasih kamu kan enggak masuk akal coba. Kalau awak ya udah bikin aja aturan sama kayak caleg. 80 tahun lah boleh nyalek atau 20 tahun lah boleh nyalek. Tapi kan kondisi seperti itu kemudian Covid datang, Nah, akhirnya awak tahu diri dah. ah, Awak tahu diri gua. Kalau awak nak tahu diri, bagi sebagian orang enggak sulit ngubah akte kelahiran dah. yo, betul. Iya kan? Betul. Apa lo susah? Mm-mm. Tapi awak nak nio. Maksud awak, kita harus tempuh jalur konstitusional ini. Kami ke Mahkamah Konstitusi, kami gugat undang-undang tuh, dan hasilnya ditolak. Hasilnya ditolak. Ditolak. Artinya sudah berjuang untuk mencukup umur tadi Iya, kok. mengurangi batas umur ternyata ditolak. Ditolak. Ketika ditolak, kita nggak berhenti. Karena dari awal dah, kita itu pulang ke Sumbar tuh nggak nih jadi gubernur, nggak nih jadi bupati, tapi nyangap dia aja. Kebetulan di awak politisi, Itu jalannya? Iya, suka nggak suka kan? Iyalah. Ya akhirnya ya udahlah, kita nggak bisa jadi calon gubernur karena umur kurang sehari ditolak di MK. Kita belok ke pesisir selatan karena kampung orang tua di situ. Oke. Kita kerja sebulan dah. Udah tahu hasil survei kita berapa? 15%. Sebulan kerja. Luar biasa. Ya. Dan itu jujur waktu itu kita ya mungkin Bapak Ibu tahu kalau ngikutin sosmed awak tuh hari itu sehari itu turun tuh 20 titik lah sehari dah. Betul. Jadi kini kok lah sekitar 2.500-an tampe yang awak kunjungi se Sumatera Barat sampai gini ya dari awal. Akhirnya kan Covid tiba. Covid tiba, kemudian Pilkada diundur, Cukup umur. cukup umur, dan kemudian sudah mendeklarasikan diri dengan Awak waktu cukup umur tu dah. ah, Awak kadang-kadang fikir loh, aku apa lah makasih Allah apa coba. Awak lah bakat tuntang di pasisir. iya, Ala tabanam. Iya. Jombak-ombak pasisir. Wah, ala kalawi bagai yang hilang pulo. Ya. Nah, tu habis tu kita lah gerak yang kaya sampai awak fikir mungkin Allah tu yang ni awak jadi calon gubernur dan menang pilgub kok. Jadi ya udahlah, bismillah. ada sisi positif berarti dari tragedi Covid kok ternyata hal itu mengundurkan Apo dan akhirnya Bung Faldo. Tapi bukan berarti awak membenarkan tindakan Covid ya sana. Iya, awak COVID sih kok sedih aja Covid, tapi baalai. Iya. Kalau awak boleh minta dah, kalau awak pribadi, kau bisa pilkada kau diundur banasnya lah. Nggak usah Diundur kini, balik. Nggak usah maksudnya nggak usah kini. Kini kondisinya masih belum stabil. Udah caliak kan peningkatan masih tajam. kalau diundur bukannya itu akan membuat PR panjang untuk Sumatera Barat? Kalau menurut awak, prioritas kita harus tetap kesehatan pada akhirnya. Kalau kita caliak kondisi kini ya. Ada mau curiga jadinya dengan pernyataan Bung Faldo mengundurkan diri karena belum siap berkata apa? Oh, enggak lah, kalau alun siap dah sebanyak itu balik dah. Mantap. Nah, Bung, ada orang mengatakan Bung Faldo mencalonkan gubernur. Apa sih yang dicari pajak ketek? Kasarnya banyak orang yang GTA-nya mungkin. GTA-nya. Indak Antayo tahu politik tainda. Anak sianya. Anak sianya balik ke Lima Sumatera. tinggal, ya. Balik ke Sumatera Barat, ujuk-ujuk dia jadi calon gubernur. Emang sianya sih? Gitu lah. Itu jadi pertanyaan. Babung menanggapi pernyataan-pernyataan seperti itu. Iya, kalau awak sih dah, memang dari awal ya mungkin Bapak Ibu daunnya awak udah sampai. Awak rumah awak masih di Balimbiang kok. Oh, tinggal di Balimbi Di ya? Balimbiang, perumahan belum lunas, dalam gang kah? Belum lunas. dalam gang, jadi awak ngerasa iko sebenarnya mimpian anak-anak yang lain dah. Merantau, selesai di rantau. Sebetulnya orang tua basicnya apa, Bung? Papa sampai kini masih usaha marenta loto, mama pensiunan perusahaan swasta. Oh, pensiunan. Dan masih jalan rental loto papa. Nah dulu papa nak lo ni menggadu awak dah, awak nak lo ni menggadu papa dah. Oke. Jadi dalam artian papa ngejan ya udah politik bismillah nak, jangan makan apa yang nggak kita kerjakan. Aku nggak akan ngurusin, nggak akan ikut-ikutan, dalam artian nggak akan ikut-ikutan cawe-cawe gitu kan. Apa gerasak gerusuk di dalam. Ya tapi kalau ketika ada orang yang tanya sama saya akan bilang ya sudah itu anak saya bantu. Jadi rumah saya itu di Belimbing. Jadi kalau bapak ibu nyu main, carilah. Ya awak bukan siapa-siapa. Tapi kan inilah yang lebih banyak. Karena selama ini mungkin kalau orang politik selalu pikir mencalon-calonkan jadi pejabat di Indonesia kok kalau ini tidak punya keluarga yang kayu gadang, Dan itu yang membuat biaya politik itu mahal. Iya Nah, kan? kenapa Bung nekat gini? Kalau mau menilai itu suatu kenekatan seorang Faldo Maldini. Iko harus dicoba. Jadi bagi awak dah. Bung, politik tidak boleh coba-coba kan banyak orang yang coba. Iko harus kita coba dalam artian Iko. Untuk hal yang gadang, awak pun tak takut memilih melakukan hal yang ekstrim. Nah,
hal yang itulah yang membedakan anak muda sama yang tidak berpikir muda. Kalau anak muda kok takutnya ndak ada. Ekstrim punya pilihan, kurang ekstrim apa pilihan Pak? Ya kan? Satu, ya kan? Apakah itu bukan bentuk dari sebuah pemberontakan anak muda yang kadang-kadang awak jujur masuk politik secara serius semua 27 tadi kan? Ya. Ketika 25 masuk partai, 27 awak tinggal bisnis sadonya, awak jadi komisaris lah dan kesal sama politisi. Kesal. Kenapa? Ya, Sementara rusak. Bung terjun ke dunia politik sekarang. Ya dalam artian ketika awak masuk kamari, ya kan? Banyak mana yang tidak bisa melakukan hal yang harusnya bisa lakukan. Tidak kompeten. Nah, cara paling minangka bawa apa? Kalau tidak suka, udah tahu jawab ya kan? Ya kita tidak bisa mete-mete lagi. Masuk ke situ, barandam di situ salah saya. Ada mau sempat membaca sebuah artikel entah di media sosial, mau baca atau apa? Valdo Maldini kalau tidak terpilih jadi gubernurnya akan tetap maju jadi bupati pesisir selatan. Kecil sih ya. Aduh, sempat artikel, betul seperti itu. Kalau pada akhirnya awak awak kamari sekali lah, indaknya jadi gubernur, indaknya jadi bupati. Kalau politisi nan batu itu menganggap gubernur dan bupati itu hanya posisi sementara, Pak. Bagi awak, yang paling batu adalah mengurus partai. Mengurus partai. Dan dengan itulah makanya awak maju dari partai. Tapi yang persoalan gini, karena Bung berbicara partai, kamu ingin mengupas kete. Pertama, ada yang menanggapi bahwa Valdo Maldini adalah kutu loncat dalam dunia politik. Itu satu. Kemudian partai kini yang dibesarkan Valdo Maldini di Sumatera Barat sangat tidak pro dengan Islam dan adat istiadat Minangkabau. Tanggapan Bung terhadap itu? Kalau awak ketuanya apa lo takut? Awak yang ubah partai itu. Memang partai yang kini kubur, mana sampai Bung berpikir ingin mengubah partai? Ya kalau seandainya orang Minang merasa PSI tidak disukai, kan awak ketuanya kini di situ. Iya. Ya awak ubahlah. Iku ibarat ada rumah tabaka. Iya. Ada orang memilih untuk menggosip di luar rumah tu. Awak ambil MB, awak ambil selang, awak isi air, awak siram. Mana yang paling efektif mematikan rumah tu? Ya kan harusnya lebih efektif cara awak. Karena awak ketuanya. Iya. Tentu lebih gampang awak mau ubahnya. Lebih tahu lah. Lebih tahu dan dalam artian awak tidak ini meletakkan PSI itu sebagai objek, tapi subjek aja. Karena awak ketua PSI, ya celek mau di kini. Coba aja cek di beberapa artikel kita beberapa kali berbeda sikap dengan pusat, ya santai aja. Dan bagi awak itulah independensi seorang politisi gitu loh. Nah makanya dah awak mau dibilang kutu loncat misalnya. Iya. Mending jadi kutu loncat atau jadi kutu busuk? Ya, karena kutu loncat tuh coba cek di definisinya di KBBI ya, tanda kutu loncat dan kutu busuk. Bagi kami, partai kendaraan dalam hal ini untuk mencapai tujuan kita. Nah, namun kalau seandainya awaknya populer aja, dia mengikuti hal-hal yang mohon maaf ya, udahlah. Ini kita ikut aturan main aja. Mungkin awak akan tetap stay di yang lama. Gitu. Namun awak punya keresahan yang sangat luar biasa. Dan bagi awak, kalau seandainya ini tercapai, maka akan banyak anak muda lain yang tidak pernah takut menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, atau bahkan presiden. Itu kan jabatan, bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya itu adalah sebuah titel atau jabatan yang disandang seorang. Intinya sebetulnya Ambo pernah menangkap dari Bung berbicara, itu adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sebagai penguasa dari masyarakat itu sendiri. Gini dah, kalau ada politisi yang ngomong nggak ingin berkuasa, itu pasti bohong. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, dia mau apakan kekuasaan itu? Nggak bisa dah. Udah mau ngurusin budaya-budaya ini misalnya, dan udah nggak ada kekuasaan. Akhirnya menggerutu, nggak dianggap, disampiang, disudui, tasurua. Dan itu yang membawa ketika Lah iya dong. Kalau seandainya udah kenal sama penguasa yang pro sama kebudayaan, nggak ada udah tasudui di taman budaya tuh ya. Kan gitu, ya kan? Sama dengan awak. Selama ini kalau seandainya mungkin kita nggak mungkin ya, di sana bapak ibu bisa jadi nggak sepakat dengan cara yang awak pilih. Tapi cara itu harus awak kaja gitu. Dalam derajat tertentu, karena itu harus dirabui dah. Karena itu kondisi di mana masyarakat sudah bodoh amat ya sama kesewenang-wenangan. Masyarakat udah bisa bacarui ke pemimpin gitu. Nggak resah hati, Wak. Dalam artian ya, bagi awak
ketika kondisi modeko, di saat masyarakat udah kaku, ya awak harus bertahan di situ. Dan bertahan itu melawan, ya, fighting gitu loh, maju, apapun resikonya. Mumpung badan awak setidaknya masih kuat menahan itu, badan awak, fisik, mental, sisaku misalnya. Ya mudah-mudahan Iko akan menjadi, ya udah bisa hitung lah. Coba udah hitung, total politisi muda di bawah 30 tahun. Bagi awak dua. Sama Ramani Cie, Valdo Maldini Cie. Iya kan? Dan satunya dari Sumbar. Bayangkan dengan beberapa, mohon maaf ya, awan ada masalah sama anak-anak pejabat ya. Udah lihat aja sekarang kandidat-kandidat lain. Anak pejabat semua. Nah, ini ada anak orang biasa yang bisa udah jantiak telingonya, udah WA tiba langsung bro, pangpong gitu kan. Ya udah tau di mana nongkrong awak gitu misalnya kan. Jadi sana mencari beliau kok, kebetulan ambo sama udah dapat akses beliau, ambo WA beliau. Bung, bisa ambo nih ambil podcast ya bung. Akhirnya dan langsung tiba sikon. Nah, masih awak. Ikulah sebenarnya politik yang kita idam-idamkan, tapi mungkin tidak mudah menerima. Ini ujian udah. Ujian untuk ujian untuk Bapak Ibu ketika ada seseorang yang dalam tanda kutip di usia relatif lebih muda dan sudah sampai dan dia sudah melaju. Dan mungkin gini dah, orang bilang mungkin Valdo pengalamannya memerintah, ya kan? Iya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi dah, awak lah turun tadi sekitar 2.500 titik di Sumatera Barat. Selama awak turun tuh dah, ndak pernah sobok saurang pun orang Minang itu nan bisa diperintah. Agak mana awak calon gubernur. Apalagi awak mencari, mohon maaf ya, beberapa pejabat tuh ketika interaksi sama warga, awak kan beberapa kali sobok, ndak bisa. Orang Sumbar pun ndak bisa diperintah. Karakternya berbeda. Sumbar itu kalau angku kayu dia ndak minta, angku cadiak dia ndak bertanya. Nah, saya itu dari awal memang tidak bisa memerintah. Dalam artian begini, potongan awak kan bukan potongan tukang perintah. Potong artis. Tapi dari dulu yang tadi awak sampaikan, awak terbiasa mau urus orang. Ya kan, mahasiswa, TKI, diaspora, komunitas, bisnis. Udah bayangin, dalam bahasa Inggris itu ada kata namanya governance. Governance itu tata kelola. Bahasa Indonesianya. Nah, terus ada government. Kok pemerintah? Sejak bilo kita kok bisa diperintah di Minang? Awak di Minangko lah akan hadir tidak ingin menjadi seorang pemerintah, tapi menjadi apa? Mengurus masyarakat. Iya dong. Bukan kalau pemerintah masyarakat. Udah nih ya, cara pikirnya gini. Udah pegiat budaya. Kalau pemerintah, ya sudah, Anda langsung aja datang, Anda masukkan izin, nanti Anda kalau dapat kami sewakan. Perintah. Kalau ngurusin, dah. Kurang gitu gini dah. Aku ada taman budaya kok, ya kan? Baca gitu untuk bisa memberdayakan budaya gitu. Apun anda bisa, biar pun nama urus. Udah butuh sure, awak urus. Udah butuh dana, awak carian. Udah butuh exhibition, pameran keluar, awak galehan budaya awak. Itu tukang urus. Jadi kalau dia diperintah, pilih aja yang lain. Dasar Bung Valdo Kosada. Dan itu sebetulnya pemikiran-pemikiran ekstrim dari seorang anak muda dari Sumatera Barat yang ingin nambah gali lebih jauh dari sana. Bung Valdo Maldini, kalau seandainya Bung kini mencalonkan diri dan ada dua kendaraan partai yang mendukung Bung kini, kabarnya. Tidak, mudah Doakan aja. Doakan Bapak Ibu sebelum vlog ini naik, mudah-mudahan awal ada sadonyo, tapi kalau alun mohon doa tadi. Kondisi seperti itu, seandainya Bung tidak mendapatkan dukungan partai, kemudian artinya stop, berhenti untuk jadi calon gubernur, Bung ini melangkah ke maksudnya? Awak akan tetap berkontribusi lah di Sumatera Barat, karena awak lah mengambil amanah menjadi ketua salah satu partai di situ. Awak akan stay di situ. Itu kan membuktikan awak bukan politisi musiman yang tiba untuk pilkada aja. Kan awak ambil ketua wilayah. Indikasi Bung ingin mencalonkan diri jadi Bupati Pesisir Selatan tadi, Pak? Ya kalau pada akhirnya itu SK-nya keluar di situ, ya kita cari aja Beko. Awak bang kini, nothing tulus bana. Nyo jadi bupati, nyo ndak jadi bupati, nyo ndak terpilih ya. Awak bukan pengangguran bang.
Awak nak sedang mencari karajo di situ. Itu yang Bokechan tadi. Iya kan? Bung Faldo punya bisnis yang besar. Kalau masalah PT mungkin nak paniang ledoh kita. Mangga mencari kojo lai kita. Ya, ini mengabdi aja. Jadi pada akhirnya Beko mengabdinya di bupati, tapi kalau kini kita memang sedang fokus ke gubernur. Pada akhirnya pun tidak maju, tidak masalah. Awak masih ketua partai kok. Di Siko dan awak masih stay di Siko. Kecuali awak nak ambil posisi ketua partai dah. Ya. Berarti awak tipu kamar untuk pilkada sih. Banyak tuh. Ya, aku mikir seperti itu gitu kan. Awak kan bukan politisi musiman. Dan berapa masyarakat kan menilai seperti itu lah, mencalonkan dirinya jadi gubernur baru pulang kampung gitu. Tapi ternyata Bung pulang kampung karena Bung diamanahkan menjadi pimpinan sebuah partai. Dulu waktu komunitas pulangkampung.com tuh dah tiap minggu awak pulang. Waktu awak kuliah di Inggris, awak hari raya Idul Fitri awak di mana? Di Tapan. Exposure yang kurang berarti dulu. Apa? Awak tak suka. Karena bagi awak biasa lah orang tahu. Tapi kan masyarakat harus kenal banyak dengan calon-calon pemimpinnya. Gitu. Di titik ini awak merasa udah ya oke lah, mungkin expose media penting, ini penting, tapi pada akhirnya awak jangan sampai membuat sebuah pencitraan gitu. Karena itu nyoh, awak agak male-male sih gitu. Takut untuk sebuah pencitraan batu juga. Ya dalam artian beko. Ayo, kalau di Al-Quran tuh kabura maktan indallahi an takununa nama la taf'alun. As-Saff ayat ampe. Jangan kamu katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu male, Wak. Yang tidak kamu kerjakan, munafik jadinya. Nah, itu nyoh. Ya, jadi awak takut Wak dah. Jadi kalau, awak yang pasti-pasti salah awak kata jual. Oke, seandainya Bung terpilih dan diberi amanah untuk memimpin Sumatera Barat, apa yang mau Bung perbuat untuk Sumatera Barat? Nah, aku seru pertanyaannya kok. Jadi dah. Ya karena seorang anak muda yang usianya baru 30 tahun, kamu nih udah ngapu loh ceritanya seperti apa sih yang akan memimpin? Karena awaknya mau urus kuah anak pemerintah doang. Ya. Nah, ya kan? Jadi satu, kita melihat kondisi kita sekarang COVID. Ya kan? Ekonomi di nasional negatif 5,2%. Ya. Pasti itu berdampak ke daerah. Ya beti-beti lah. Beda tipis lah Indonesia sama Sumatera Barat satu. Jadi kondisinya program yang dibutuhkan untuk para kepala daerah nanti tidak mulai dari nol, tapi dari minus. Ya, itu harus disadari betul tuh. Dari minus dong. Oke. Ya, ini bisa jadi bagi awak lebih parah dibandingkan kejadian gempa di tahun 2009. Ya. Karena yang kena itu uang tidak berputar. Ya, jadi sehingga masyarakat merasa bagaimana tidak mau belanja, tidak tahu mau belanja. Nah, hal pertama yang harus disadari pemerintah adalah itu. Kalau nggak sadar Bapak Yo. Jadi kalau mau ngomong pariwisata ini itu oke, make sense. Tapi mungkin tidak pada tempatnya di kondisi COVID. COVID mengajarkan kita bahwa infrastruktur kesehatan kita sangat lemah. Jumlah dokter spesialis paru di Indonesia itu 1.000 orang. Dan 800 itu di Jakarta. Udah bayangkan di sini berapa? Untung kita punya dokter Andani. Iya kan? COVID ini mengajarkan kita ya bahwa Unan itu kampus yang bagus. Sumatera Barat itu tidak punya ladang minyak. Tidak punya tambang. Yang dipunya apa? Manusia. Ini semen Padang tuh ya? Iya, semen Padang udah diakuisisi sama Semen Indonesia Group. Betul. Iya kan? Dan bagi saya bisnis ekstraktif seperti itu kalau tidak diolah tidak akan memberikan nilai tambah. Nah, jadi udah hal pertama yang harus kita kejar adalah pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Caranya PT Bakuta. Kita punya APBD, bagaimana alokasinya tepat. Sehingga tidak seperti sekarang ketika tengah bulan, mohon maaf nih ya, tengah tahun, pemerintah kelimpungan gara-gara duit sudah habis. Iya kan? Karena COVID, ada janji BLT tahap 2, tahap 3 nggak turun. Sehingga masyarakat menjadi resah. Nah, model-model kebijakan yang akan kita lakukan pasti model-model yang membuat uang berputar lebih banyak ke masyarakat. Ya, subsidi untuk janda, subsidi ama-ama, subsidi bapak-bapak yang relatif tua. Agar uangku berputar. Uang berputar sehingga orang berani ke pasar. Orang berani ke pasar, pedagang bisa dagang. Uang berputar lagi ke pabrik berputar lagi, berputar terus itu terus dijaga. Insentif harus banyak ke UMKM. Kita cari UMKM yang tidak hanya berdiri sendiri. Ya, banyak permasalahan. 90% UMKM di Sumatera Barat ini bermasalah dalam tanda kutip terkait sama lembaga pinjaman. Sehingga ketika COVID ini bisa-bisa tumbang. Ya, mau nggak mau, sekarang selama ini kita berpikir bahwa kita itu selalu mengkonsumsi. Indonesia ini kan negara konsumtif. Pertumbuhan ekonominya gara-gara kita membali taruh. Salah mau kita tidak pernah berpikir menjual. Nah, COVID itu mampu kita sadar bahwa ketika kita menjadi pembali, ketika negara sedang yang kita membali barang dari luar, sampai memproduksi tukannya COVID pula, kita tidak lebah piti. Baik kan? Nah, jadinya ini mengajarkan kita untuk kembali menerapkan produksi lokal yang kuat.
mulailah kita bertanya lah. Selama kok kita mungkin nggak tahu bareng dan kita makan tuh bareng mah. Iya. Ya kan? Bareng dari mah kok. Vietnam, Thailand, padahal Solo ada. Kopi yang kita minum kok kopi mah. Kopi Kolombia. Hah? Kopi Venezuela. Atau misalnya di Pasaman ada loh kopi. Iya. Nah, kita makan ikan mah. Ikan dari Sumbar. Nah, jadi kita harus mampu menciptakan rantai yang lebih pendek dari produksi di sini dikonsumsi secara lokal. Nah, ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat. Dan itu yang itu langkah pertama yang harus diselamatkan. Kita punya 5 tahun nih. prioritas itu Iya, ya. dalam 5 tahun ini kita harus berpikir jangan sampai cerita gitu entah kama-kama orang sedang panik gini gitu loh. Nah, jadi saya berharap makanya udah harus tanya ke sadwalahnya mengarati enggak gitu loh. Itu satu. Nah, yang kedua, tentu kita akan fokus untuk investasi. Investasinya apa? Orang, sekolah, pusat kebudayaan, pusat kajian Islam modern, Tigo Tungku Sajarangan budaya itu diaktifkan lagi. Emang mau menangkap segini enggak aktif kini yang kondisi seperti itu? Ya, cari orang dah. Kuah. Itu bundukan doang gitu di mah. Ya masih awak oke lah, mungkin awak menyadari itu dampak bisa jadi karena pertumbuhan ekonomi yang semakin turun orang berdagang nggak bisa kemana gitu kan. Jadinya emosional. Masyarakat kita ini di kondisi yang sangat kaku sekarang. Oke. Iya kan? Jadi itu menarik sebetulnya, Bung. Ketika Bung memaparkan, ketika Bung terpilih, Bung harus. Awak lanjutin step dah. Iya. Sekolah dah. Sekolah harus lancar. Nggak boleh orang nggak bisa sekolah. Dulu orang dari Malaysia belajar kemari kedokteran, kini kita baru ke Malaka. Tunggu dulu, kalau sekolah Bung Kicaan kini, emangnya Bung menilai sekolah kini di Sumbar seperti apa gitu? Sampai Kita sekolah harus lancar seperti Kalau apa? gini loh, orang tuh dulu menganggap Sumatera Barat tuh tempat intelektual. Iya. Sekarang kota pelajar di mana? Jogja, Iya. Mas Sumbar. Ya kan? Pusat studi Islam modern dari mana? Ada enggak dari Sumbar? Padahal Sumatera Barat itu Nah, dianggap itu nyua. tempat lahirnya Nah, pemikir-pemikir. itu nyua. Itu enggak ada gini. Udah sakit tidak nanganga. Ya kan? Ya ikut dah bagi awak ikut jalan untuk menuju masa depan Indonesia. Indonesia itu kita mulai dari Sumbar, dari barat. Indonesia kita mulai dari Sumatera Barat. Itu Iya luar biasa dong. pernyataan yang koko, Bung. Dan Bung optimis itu bisa terwujud. Optimis dong. Planningnya ada awak. Ya kan? Awak punya planningnya. Awak biasa mau rui, berarti biasa kerajo kan? Ya sudah. Yakin Kasih kami berarti kesempatan. itu bisa. Beliau minta kasih kesempatan di sana, bah semua itu sado balik ke pilihannya ke masyarakat kadung sana sadonya. Kalau ia hanya menjembatani saja, kok ia tidak partisipan sia-sia untuk calon gubernur Sumatera Barat. Itu yang pasti sana. Nah, pertanyaanmu, Bung, seberapa mampu Bung meletakkan dasar-dasar yang Bung sampaikan tadi, keinginan-keinginan tadi yang untuk tujuan Sumatera Barat? Pencapaian 5 tahun cukup apa enggak untuk meletakkan dasar-dasar tadi beliau gitu? Cukup dong. Karena kan di periode ini buat 5 tahun. Harusnya cukup. Kalau nggak cukup, Nambah. ya berarti gagal dong. Iya, tahap 2 mungkin lain lagi ceritanya. Karena pondasinya udah ada. Iya, dan saya juga nggak tahu apakah tahap 2 tiba-tiba saya masih jadi calon gubernur atau jadi saya calon gubernur di daerah lain atau jadi calon wakil presiden, kita nggak tahu. Oke. Iya kan? Mana tahu awak judicial review masalah umur presiden 40 tahun tua. Ya kan? Di sana ada satu hal di sana yang sebetulnya lebih banyak berkiprah di dunia seni dan budaya. Dan podcast Iko lebih dari fakta integritas karena Iko akan menjadi jejak digital dari seorang Valdo Maldini. Ambo bisa saja meminta beliau untuk tanda tangan fakta integritas dengan Ambo, tapi Ambo kini ingin pernyataan dari beliau. Seandainya seorang Valdo Maldini terpilih jadi gubernur Sumatera Barat, berani tidak Bung untuk menaikkan anggaran dari APBD Sumbar untuk perkembangan seni budaya di Sumatera Barat? Kenapa nggak berani? Itu kan DNA kita. Minangkabau itu kan cerita tentang adat dan budaya yang kuat. Ayolah beranilah, awak jale-jale aja. Nanti ya udahnya juga harus serius nih. Soalnya ini collab nih dah. Nggak bisa dari awak saja. Ambo ditantang sama dia. Iya, beko kalau udah dan mohon maaf ya Bapak Ibu Dauni ndak nolong awak, ya awak. Ya kan gitu. Sama lawak ditantang sana. Luar biasa beliau. Nah, satu hal. Ada kecenderungan kemarin-kemarin tuh Gubernur Sumatera Barat lebih sering berkunjung ke luar negeri dan membawa misi kebudayaan. Kami dari kalangan seniman melihat itu sangat-sangat
Apa gunanya sih? Apalagi sanggaran yang dibawa itu kayak tujuh. Nah, Bung sendiri akan membuat seperti itu juga atau bah nantinya? Masih acok keluar negara enggak itu? Gini sih dah, kalau awak mencari, kita perlu menceritakan Sumatera Barat ini ke seluruh dunia. Ya, tapi kan harus berkunjung loh, Bung. Ya, Nggak tiap apalagi bulan. dengan ada Zoom meeting gini, lama kan? Ya kan artinya tidak harus tiap bulan atau 2 kali dan sebulan ke luar negara kan? Awak mungkin nggak di posisi mengomentari itu ya, dah ya. Ya, karena itu kan beliau masih Nggak, Ambo minta kita kayak respect. aku minta Ambo minta statement dari Bung ketika Bung terpilih jadi Bos, gubernur, bah. kunjungan ke luar negeri itu mabian PT. Ya. Anjak PT gitu. Bung berani menyatakan bahwa Bung tidak akan melakukan hal itu ketika Bung terpilih? Gini sih dah, Hmm. di Kecan pasti tidak akan iya. Kadang-kadang dakwah yang nio. Kalau seandainya Valdo Maldini dibantu Bang Andra dan yang lain sukses, misalnya nih kita mengembangkan bagaimana budaya terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, keagamaan dan seluruh sektor, kita pasti diundang ke luar negeri. Itu tolak. Kalau diundang kan tidak masalah dong, Bung. Nah, ya Tapi kan? kan diprogram untuk menjadi dan menggunakan dana dari masyarakat Sumatera Barat, itu nambah maksud. Mungkin jawabannya lebih ke proporsional kali ya. Ya, jadi mungkin begitu. Ada masa ketika dimana kita harus ekspansi, Ya. ada di masa dimana kita harus tahu diri, Ya. ya kan? Oke, Mus. Ketika kita udah bagus, terus kita nggak ekspansi. Ekspansi ini kan prinsip dakwah nih, Ya. ya kan? Kita harus keluar gitu, ngasih tahu bahwa Sumatera Barat jadi kan tugas awak kan, hey, dear people in England, Europe, America, I have West Sumatra culture. Yeah, we have a very much story. We have a very interesting tambo. We have a very beautiful dance. Ya kan? Awak ceritanya itu. Awak kan akan menjadi tukang tati yang udah-udah sadonya. Oke. Ya kan? Dan itulah tugas awak sebagai gubernur Sumatera Barat. Nah, asal udah-udahnya iya pula kan gini, mungkin ada miskomunikasi. Ya, jadi suka nggak suka ada makonyo. Kadang yang dake itu yang dapet. Enak. Iya kan? Itu yang dialami. Iya. Jadi caranya awak kini kan nomor handphone awak latan di baju kaos. Awak dilatan di baliho. Oh, bisa diakses tuh. Iya, iko handphone ko tadi malam tuh. Lain enggak, Po? Lain enggak orang lain yang pakai? Iko kuah. Tapi Bung Kuah. Valdo rupanya Kuah. sadarnya. Kadang jam 2 pagi ge wak telepon di orang ko. Iya, Nyoba iya. tanya dah, jam 2 pagi wak ditanya. Valdo Maldini. Yo Pak, awak kira jam 2 pagi itu kan masa-masa kritis. Iya, iya, iya. Taunya melahirkan bininya butuh bantuan, Iya, iya, iya. Balangga butuh bantuan atau manga kan, ada kejadian Iya. Malang kan. Pak Valdo, siapa? Mohon izin. Siapa kok Pak? Iya. Jam 2 awak kan kalau malam tuh emang wajar handphone Iya, awak, iya. karena kan kritis ya. Awak takut, awak nak bisa nolong orang tuh tadi ya. Cek. Awak tanya cek, penting kok cek. Apa tuh Pak? Cek. Pak Valdo kok tamat SMA kok? Hah? Cek. Bapak Valdo Maldini sih nama Mbak Bue nado gelar-gelar guys ya. Oh iya. Itu pertanyaan jam 2 pagi dah. Onde Pak, ampun Wak, siap salah. Coba kan. Awak memang tidak malataan namu gelar-gelar Wak di baliho. Karena ya Pak pada lupa. Nah, iya betul. Itu Valdo Maldini tidak ada gelar selama aku nampak demo. Memang Wak tidak malatan. Kenapa? Karena biar orang tahu jo Valdonya, bukan Oke. jo gelarnya. Tapi di Pot Bungoko, Bung Valdo Maldini harus menjawab. Gelar Bung Valdo Maldini apa? Sarjana Sains, Sarjana Sains sama Magister of Research, Magister of Research. dan kandidat Magister Ilmu Politik. Awak sedang S2 lo gini. Oh, sedang S2 Di UI. di UI. Ya tinggal beresan tesis kok. Kenapa Ilmu nak lanjut ke S3 harus ambil S2 kan ya? Ya, mungkin pas awak jadi gubernur kalau S3. Di sana anda tahu gelarnya Bung Valdo Maldini Tata Jawe di Pot Bungo. Oke, terakhir Bung Valdo, kira-kira apa yang Bung Valdo sampaikan? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Itu Cek Sultan Syahrir idola Wak. Jadi kalau Nio Manang tidak pernah bertarung, jangan pernah bermimpi menang. Itu aja. Cukup. Di sana cukup panjang ngobrol Ambo dengan Bung Valdo dan Ambo secara pribadi masih belum cukup untuk diskusi dengan Bung Valdo. Terserah mau bikin part 2, part 3, part 4, part 5 Sepertinya Ambo siap. akan membuat part berikutnya untuk Valdo Maldini. Di sana Valdo Maldini.
bakal calon Gubernur Sumatera Barat. Mohon lah hadir doa Bapak di Ibu Port Bungo. udah uni. Pak, tunggu calon lain lah sana. Mohon doanya. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.